Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa sallaman tasliman katsira amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Izinkan pada kesempatan kultum kali ini saya akan membawakan satu tema, yaitu kepedulian dan toleransi. Sebagai landasannya adalah saya sampaikan satu firman Allah di dalam surat Al-Maidah ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Waktu bergulir terasa cepat. Tidak ada satu orang pun yang sanggup untuk menghentikannya. Tiba-tiba kita sudah masuk di bulan suci Ramadan tahun 1441 Hijriah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kesempatan yang Allah berikan ini dimanfaatkan oleh kita sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah, untuk meraih pahala yang lebih banyak untuk bekal kita di akhirat kelak. Hadirin jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan tahun ini berbeda dengan Ramadan tahun-tahun yang lalu. Ramadan tahun ini banyak dipenuhi oleh rasa ketakutan. Ramadan tahun ini banyak dipenuhi oleh rasa kesedihan dan prihatin. Ramadan tahun ini banyak dipenuhi oleh rasa sabar yang begitu banyak. Apa penyebabnya? Apa alasannya? Karena Ramadan tahun ini adalah Ramadan di mana mewabahnya virus corona yang menakutkan seantero jagat dunia ini. Namun sebagai orang yang beriman, kita tetap bersyukur kepada Allah. Kita tetap memuliakan bulan suci Ramadan. Kita menghidupkan malam-malam Ramadan, hari-hari bulan suci Ramadan dengan tetap banyak-banyak beribadah kepada Allah, menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
jadikanlah Ramadan tahun ini sebagai momentum untuk meningkatkan kualitas hablum minanas kita, hubungan sesama kita, mengeratkan ikatan persaudaraan kita di tengah-tengah mewabahnya virus corona. Hadirin jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 4 pelajaran penting yang terdapat di dalam hablum minanas yang Rasulullah ajarkan kepada kita, dan ajaran itu relevan dengan kondisi kita sekarang ini di mana mewabahnya virus corona. Apa 4 ajaran yang terdapat dalam hablum minanas yang Rasulullah ajarkan kepada kita? Yang pertama, tabasumuka, yaitu Rasulullah mengajarkan kepada kita, hiasilah wajah kita dengan perangai yang baik, dengan perangai yang manis, dengan banyak menebar senyum kepada saudara-saudara kita ketika kita berjumpa di mana saja. Senyum adalah ibadah, sebagaimana Rasulullah SAW pun bersabda bahwa senyum itu adalah ibadah. Senyum mempunyai peranan penting di dalam kondisi kita sekarang ini, di mana di antara kita saling curiga mencurigai. Barangkali di antara kita ada yang terjangkit penyakit corona, sehingga jangankan senyum, bertemu pun kita tidak mau, bertemu pun kita enggan. Karena apa? Karena takut tertular oleh virus corona. Hadirin jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tebarlah senyum kita, hiasilah wajah kita dengan banyak bersenyum ketika kita berjumpa dengan saudara-saudara kita, agar hubungan kita semakin erat, agar hubungan kita semakin dekat dengan saudara-saudara kita, terutama saudara-saudara kita seiman. Hadirin jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelajaran yang kedua yang terdapat di dalam hablum minanas adalah tarahun, yaitu Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk menebar rasa welas asih, rasa kasih sayang dengan sesama kita sebagai manusia, terutama dengan saudara-saudara kita yang saat ini sedang tertimpa musibah virus corona. Salah satu bentuk welas asih kita, salah satu bentuk kasih sayang kita kepada saudara-saudara kita yang sedang ditimpa wabah corona adalah kita saling mendoakan. Kita mendoakan saudara-saudara kita. Kita mendoakan mereka agar penyakit yang dideritanya cepat-cepat diangkat oleh Allah dan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelajaran yang penting yang ketiga di dalam hablum minanas yang Rasulullah ajarkan kepada kita adalah ta'awun, yaitu Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk saling tolong menolong, untuk saling bantu membantu dengan sesama kita, terutama untuk saudara-saudara kita yang terkena dampak
daripada wabah corona. Betapa banyak saudara-saudara kita yang terputus mata pencahariannya. Betapa banyak saudara-saudara kita yang di PHK dari pekerjaannya. Mereka mendadak menjadi miskin. Mereka mendadak menjadi susah. Yang tadinya serba ada, sekarang menjadi serba tidak ada, serba susah. Oleh karena itu, ini adalah kesempatan bagi kita sebagai seorang mukmin untuk saling tolong menolong, untuk saling bantu membantu saudara-saudara kita yang benar-benar membutuhkan uluran tangan kita. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Dan tolong menolonglah dalam ketaatan dan ketakwaan kepada Allah, dan jangan tolong menolong dalam kemaksiatan dan dosa. Hadirin jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran penting yang keempat yang terdapat di dalam hablum minanas adalah tasamu, yaitu Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk saling hormat menghormati, untuk saling harga menghargai di antara perbedaan yang ada pada diri kita. Dampak virus corona membuat kita untuk berbeda pendapat, untuk berbeda pemikiran, untuk berbeda pandangan, khususnya di dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang berargumen, berpandangan dalam kondisi virus corona dibolehkan untuk tidak sholat Jum'ah. Dalam kondisi yang seperti ini, kita sebagai seorang muslim sangat susah. Bagaimana kita mencari jalan keluar karena semua mempunyai pandangan, pemikiran, dan pendapat masing-masing. Namun kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk saling harga menghargai, hormat menghormati, karena itu adalah ajaran agama Islam, agama kita, dan karena itu pula sebagai akhlak daripada ajaran kita agama Islam. Hadirin jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini pula saya secara pribadi mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para tim medis, para dokter, para suster, para sukarelawan, para donatur yang berjibaku untuk menanggulangi virus corona. Oleh karena itu, di akhir penyampaian saya ini, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa melindungi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan penyakit saudara-saudara kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala melapangkan alam kuburnya saudara-saudara kita yang meninggal. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada saudara-saudara kita yang di PHK, yang terputus mata pencahariannya. Dan yang terpenting, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah segera mengangkat virus corona dari muka bumi ini, sehingga kita kembali dalam suasana normal, suasana penuh kebahagiaan, suasana penuh keakraban, suasana penuh semangat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kiranya yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya bagi saya pribadi, umumnya bagi jamaah semua. Bila ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti.
Bila ada kata-kataku yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.